Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Dian Wisnu Arga. Saya dari Ambulans Gawat Darurat 118. Sehari-hari biasa dipanggil dengan Arga. Saya di AGD 118, sehari-hari di bagian staf diklat atau instruktur. Pada pagi hari ini, kebetulan saya di sini bertugas untuk sharing materi tentang cara merujuk pasien dan memindahkan pasien, ya, selama kurang lebih 30 sampai 45 menit. Jadi mohon untuk Bapak Ibu dan teman-teman semuanya sambil menyimak materi bisa sekalian dibuka buku panduannya dengan judul memindahkan atau merujuk pasien atau penderita. Untuk pertanyaan, Bapak Ibu bisa tulis di kolom chat ataupun bisa langsung ditanyakan setelah sesi presentasi ini selesai. Oke, baik, kita sekarang akan masuk ke pembahasan materi. Oke, merujuk penderita atau yang bisa juga disebut dengan medical evacuation ya. Jadi ini berdasarkan pelatihan BT dan CLS dari Ambulans Gawat Darurat 118 pada edisi yang ke-7. Nah, sebelum kita masuk ke pembahasan materi, seperti biasa di sini ada contoh skenario ya. Kita akan melihat Anda bekerja di rumah sakit tipe D, pasien datang karena jatuh dari ketinggian sekitar 2 meter saat mengganti lampu. Mengalami multitrauma, kemudian nadinya 110 kali per menit, RR-nya 24, tekanan darahnya 100/60, dan GCS-nya 10. Nah, yang ditanyakan di sini adalah apa potensial cedera yang dialami korban berdasarkan riwayat, kemudian cedera apa yang kemungkinan ditemukan, dan apa yang menjadi perhatian utama dari kasus ini. Oke, skenario ini nanti kita akan bahas setelah pembahasan atau sesi presentasi ini selesai. Oke. Baik, adapun tujuan dari materi ini adalah yang pertama, yang kami harapkan Bapak, Ibu, dan teman-teman akan mampu memahami prinsip pemindahan darurat dan non-darurat. Lalu mengetahui kriteria rujukan, kemudian menjelaskan persiapan rujukan, dan paling tidak memahami dan menjelaskan apa itu yang disebut dengan isbar. Ya. Oke, nanti kita akan bahas satu persatu. Nah, sekarang kita masuk ke pengertian dari medical evacuation atau yang disingkat dengan MEDEVAC ya, sesuai dengan materi ini. Jadi apa itu MEDEVAC? Yaitu memindahkan pasien ke fasilitas medik yang mampu menanggulangi masalah atau kebutuhan medik pasien yang bersangkutan. Jadi yang disebut dengan merujuk atau MEDEVAC itu ya memindahkan pasien dari rumah sakit sebelumnya yang mungkin tidak mampu, yang jelas-jelas mungkin tidak mampu ya, dipindahkan ke rumah sakit yang lebih mampu dalam penanganan pasien tersebut ya. Jadi itu yang disebut dengan MEDEVAC. Nah, MEDEVAC sendiri ada beberapa jenisnya yang dibagi menjadi 3 macam sini ya. Yang pertama ada yang disebut dengan primary MEDEVAC. Nah, ini rujukan yang harus segera dilakukan, yaitu pada saat merujuk pasien dari TKP, ya TKP misal terjadi kecelakaan, kemudian dari rumah kalau misalnya pasien tiba-tiba mengalami kondisi atau masalah kesehatan, atau dari kantor dan sebagainya, intinya bukan dari rumah sakit ya, yang dibawa menuju ke rumah sakit, atau bisa juga dalam kata lain di sini disebut dari tempat pertempuran ke rumah sakit lapangan. Nah, ini ketika terjadi peperangan misalnya. Nah,
untuk kondisi saat ini ya yang paling gampang dari rumah ke rumah sakit. Nah, itu yang disebut dengan primary medevac ya. Jadi rujukan yang harus segera dilakukan. Rujukan utama ya. Kemudian yang kedua ada secondary medevac. Nah, ini rujukan yang dapat ditunda. Artinya tidak harus segera dilakukan. Nah, contohnya adalah rujukan dari rumah sakit ke rumah sakit atau bisa juga antar ruangan di dalam satu rumah sakit ya. Dan yang ketiga ada tertiary medevac. Dan ini dilakukan hanya jika perlu saja. Ya, biasanya ini karena kepentingan atau permintaan dari keluarga, bukan dari petugas medis yang menentukan. Seperti itu. Ya. Itu tentang medevac. Oke. Nah, prinsip umum dalam kita melakukan rujukan atau medevac, yang pertama adalah kita harus mengetahui kemampuan institusi ya. Institusi tentunya institusi dari rumah sakit rujukan tersebut. Jadi kalau kita mau merujuk ya kita harus tahu bahwa rumah sakit tersebut memang rumah sakit yang bisa menangani pasien yang akan kita bawa ya dengan cepat. Artinya mampu baik secara SDM maupun dari kualitas sumber daya yang lain yang ada di rumah sakit tersebut. Kemudian kita juga harus tahu persiapan dan tahu kebutuhan pasien. Nah, jadi kita harus benar-benar menyiapkan nih, kira-kira ini pasiennya pasien dengan masalah apa. Nah, contohnya misal pasien dengan trauma, dengan kondisi shock, perdarahan. Berarti persiapannya ya kita harus paling tidak menyiapkan cairan, ya kristaloid untuk shocknya. Kemudian jika perdarahan maka kita siapkan balut tekan, seperti itu. Itu contohnya ya. Lalu berikutnya adalah do no further harm. Jangan menambah cedera yang sudah ada sebelumnya. Kemudian identifikasi kebutuhan pasien yang melebihi sumber daya lokal. Jadi misalnya pasien yang akan kita rujuk ini memerlukan tindakan khusus yang memang tidak semua rumah sakit mampu menyediakannya atau melakukannya. Nah, ini benar-benar kita harus mengidentifikasi apa sih kebutuhan utama dari pasien tersebut. Ya, oke. Berikutnya adalah hanya melakukan prosedur yang penting dan melakukan komunikasi antar rumah sakit perujuk dan penerima. Nah, ini biasanya dilakukan oleh operator. Kalau di kami, di ambulans gawat darurat 118 ada puskomnya, ya, pusat komunikasi atau yang bisa disebut juga dengan alarm center. Untuk orangnya namanya dispatcher, ya. Jadi dispatcher ini akan selalu berkomunikasi ya dengan rumah sakit rujukan, ya. Apa yang dikomunikasikan tentunya kondisi pasien mulai dari sebelum jalan sampai dalam perjalanan sehingga rumah sakit rujukan sudah siap ya saat menerima pasien tersebut. Kemudian transportasi ke rumah sakit terdekat dan mampu. Nah, ini bisa juga menjadi pilihan jika memang ada rumah sakit yang lebih dekat tetapi mampu menangani pasien tersebut ya. Oke. Nah, sekarang kita masuk ke pemindahan. Jadi saat kita akan melakukan proses pemindahan, ini berarti berhubungan dengan ya tindakan ya, mengangkat pastinya, memindahkan itu berarti kita salah satunya yang mengangkat. Selain mengangkat juga bisa mendorong atau menarik. Nah, ini tergantung dari kondisi dan situasi. Nah, apa yang harus diperhatikan? Ya, dari teknik dasar pemindahan yang pertama pastikan tetap yaitu 3A, aman diri, aman lingkungan, dan aman pasien. Lalu kenali kemampuan. Nah, kemampuan siapa? Kemampuan penolong dan korban. Korbannya bisa nggak sedikit berdiri? Mampu nggak? Apakah dia hanya tiduran saja misalnya seperti itu? Terus penolongnya gimana? Mampu nggak untuk mengangkat? Atau korbannya misalnya badannya besar, penolongnya lebih kecil, tidak seimbang? Nah, ini harus dipikirkan. Makanya harus benar-benar mengenali kemampuan penolong dan korban. Kemudian gunakan kekuatan paha. Nah, saat kita akan mengangkat beban, maka tumpuan kita kekuatannya adalah pada tulang panjang, yaitu salah satunya adalah paha kita.
Kemudian posisi punggung juga harus lurus, ya, seperti teknik bench press, ya. Jadi lurus punggungnya, tidak boleh membungkuk. Ya, di sini jelas-jelas ditekankan tidak bungkuk. Sedekat mungkin dengan objek. Nah, jadi jangan terlalu jauh. Kenapa? Kalau terlalu jauh, maka akan semakin berat bebannya. Jadi sedekat mungkin itu akan membuat bebannya terasa tidak terlalu berat, ya. Kemudian bagian terberat korban adalah torso. Nah, ini yang perlu diingat. Bagian terberat korban adalah torso. Torso itu badan, ya. Jadi posisi orang yang kuat itu harus ada di area torso tersebut. Jangan sampai terbalik saat akan mengangkat pasien, ya. Orang yang kuat di tempat yang ringan, di kaki misalnya. Sebaliknya yang badannya kecil di tempat yang lebih berat di badan. Nah, itu tidak boleh karena itu sangat beresiko kalau tidak kuat. Oke. Kemudian berikutnya adalah jangan memutar badan. Nah, ini juga perlu diperhatikan. Ketika kita mengangkat, nggak boleh kita langsung muter karena mau pindah posisi, misalnya mau jalan. Nah, ini sangat berbahaya. Ini tidak boleh dilakukan sama sekali, ya. Mengikuti instruksi. Nah, ini contoh yang benar saat mengangkat. Jadi posisinya itu tegak lurus, ya, seperti mengangkat beban, ya. Makanya namanya tadi bench press, angkat beban. Nah, ini punggungnya tegak lurus, tumpuannya di paha, tidak boleh membungkuk. Itu harus dibiasakan, mulai dari hal-hal yang ringan. Karena semua berawal dari kebiasaan. Kalau kita merubah kebiasaan kita, pastinya akan lebih baik, ya, nantinya. Oke. Nah, jenis pemindahan sendiri, kalau tadi lebih ke teknik, ya, teknik mengangkat atau memindahkan, teknik dasarnya. Kalau sekarang jenis dari pemindahan. Jadi pemindahan sendiri ada dua macam, ya, di materi ini. Yang pertama ada yang disebut dengan pemindahan emergensi. Nah, apa itu pemindahan emergensi? Namanya juga emergensi, berarti gawat darurat. Artinya pemindahan tersebut harus segera dilakukan dikarenakan ada kondisi yang dapat mengancam nyawa, baik nyawa pasien maupun nyawa penolong itu sendiri. Maka di situ harus segera kita lakukan pemindahan. Nah, caranya seperti indikasinya apa saja? Contoh saat terjadi kebakaran. Nah, itu kan berbahaya. Apalagi saat terjadi ledakan atau adanya material yang berbahaya. Tidak mampu menjaga keselamatan pasien. Misalnya saat ada kerusuhan, ya, tidak ada akses untuk menolong pasien yang ada di dalam. Jadi ruangannya nggak bisa atau sempit, nggak mungkin kita melakukan resusitasi di TKP misalnya. Aksesnya nggak ada. Kemudian terbatas untuk penolong melakukan prosedur life saving. Nah, ini juga harus diperhatikan, ya. Jadi jangan sampai kita melakukan life saving atau tindakan resusitasi, tapi di sisi lain ada ancaman. Nah, ini harus segera pindahkan, ya, pasien tersebut. Oke. Nah, ini contoh-contoh pemindahan emergensi. Yang pertama ada tarikan selimut. Nah, ini artinya nggak harus selimut, ya, bisa kain apa saja bisa kita gunakan untuk mengangkat atau menarik korban. Namanya tarikan berarti kita tarik. Jadi korban diletakkan di atas kain tersebut atau di selimut tersebut, lalu di area kaki diikat selimutnya di ujung kaki dan di bagian atas kita rapatkan lalu kita tarik ke belakang secara pelan-pelan. Ya, ini namanya tarikan selimut. Gimana dengan kondisi kalau ada cedera servikal? Itu kita abaikan dulu karena namanya pemindahan emergensi berarti harus segera dipindahkan. Oke. Berikutnya ada tarikan baju. Nah, itu contohnya Bapak Ibu, teman-teman bisa melihat, ya, tarikan baju. Jadi baju pasien itu kita manfaatkan untuk sebagai alat untuk memindahkan korban, ya, dengan cara kita tarik ke belakang. Kalau bajunya itu ada kancingnya seperti, ya, bahan baju biasa, ya, maka dilepas kancingnya 2 atau 3 supaya tidak mencekik, ya. Kemudian kita tarik ke belakang. Berikutnya ada tarikan bahu. Nah, ini tarikan bahu, jadi korbannya ada di depan penolong, penolongnya dari belakang melewati
bawah ketiak, tangannya masuk, memegang kedua tangan si korban, lalu tarik ke belakang pelan-pelan. Namanya tarikan bahu. Karena dia bawah bahu ya, di tiak. Kemudian satu lagi, berikutnya ada tarikan pemadam kebakaran. Nah ini biasanya pemadam kebakaran melakukan teknik seperti ini. Kenapa kok dia merangkak? Karena posisi ketika ada banyak asap atau kebakaran ya, sehingga ada banyak asap di lokasi, itu oksigen lebih banyak berada di bawah, sedangkan yang di atas itu justru lebih banyak mengandung CO ya, biasanya karbon monoksida, dan ini sangat berbahaya. Makanya posisi si penolong dia ada di bawah ya, di atas si korban terlentang di bawah, tangannya diikat lalu dirangkulkan ke kepala atau leher si penolong menghadap ke bawah, merangkak sambil menarik korban seperti itu ya. Kemudian berikutnya ada gendongan depan. Nah, ini mungkin ya harus benar-benar kuat ya kalau mau menggendong seperti ini. Paling tidak kemampuan penolong harus benar-benar terlatih cara menggendongnya yang benar supaya jangan sampai terjadi cedera lagi gara-gara digendong nggak kuat malah jatuh misalnya. Jadi harus menilai kemampuan diri dan dari si korbannya. Berat badannya berapa nih kira-kira, kuat enggak saya? Nah, itu harus benar-benar bisa dinilai ya dalam diri penolong itu sendiri. Nah, ini ada contoh ya, ketika kita memindahkan dengan jumlah 3 penolong, ada 3 penolong. Jadi diangkat secara bersamaan. Nah, tahapnya pertama, korban yang terlentang, 3 penolong ini tangannya masuk secara bersamaan sampai ke siku, sampai ke sini nih. Ya, jadi nggak cuma depannya sampai sini aja jangan, tapi benar-benar sampai ke sini. Nah, jadi masuk semua, lalu setelah dipastikan semuanya pas, ya posisinya sudah siap, maka satu orang memberikan aba-aba untuk mengangkat ke atas. Nah, jadi dari posisi di bawah lantai diangkat, tetap posisi belum berdiri ya, masih setengah posisi masih di bawah ya, si penolongnya. Nah, baru aba-aba berikutnya yang ketiga naik ke atas, 1, 2, 3 misalnya, baru dia naik. Nah, baru setelah itu pindah ke tempat yang aman, letakkan juga bertahap, tidak main taruh aja, tetap ada aba-aba dari leader. Mulai dari duduk dulu, baru diletakkan secara perlahan. Ya, itu jika 3 penolong. Nah, ini kalau 1 orang ya, dan yang gambar yang sebelah kiri itu biasanya dilakukan oleh pemadam juga. Ya, pemadam kan terlatih fisiknya, jadi dia mampu ya, atau tim rescue biasanya. Jadi mulai dari mendekat ke arah korban yang masih tergeletak, lalu merangkul, diangkat ya, perlahan dipeluk, lalu tubuh si penolong turun menyondongkan ke depan, tangannya satu diangkat, kemudian dirangkulkan. Nah, jadi leher si penolong ada di bagian badan si korban, lalu pada kondisi yang sudah siap, si penolong langsung berdiri untuk mengangkat. Dan ini teknik yang tadi saya bilang sering dilakukan oleh salah satu pemadam atau tim rescue ya, yang sudah sering melakukan evakuasi korban. Jadi, tapi harus benar-benar kuat ya. Oke, berikutnya di sebelahnya itu ada teknik ada 2 penolong. Ya, ini seperti mainan zaman anak-anak dulu ya. Jadi di satu ke atas, satu di bawah duduk si korbannya. Lalu ada yang model depan belakang seperti itu. Kemudian ada yang menggunakan kursi. Jadi memanfaatkan alat yang sudah ada, kursi, sehingga tidak banyak memindahkan korban. Tinggal angkat kursinya secara bersamaan, lalu dipindahkan. Oke, itu tadi adalah contoh-contoh dalam tindakan atau pemindahan emergensi. Nah, sekarang yang kedua adalah pemindahan non-emergensi. Kapan ini dilakukan? Berarti ketika tidak ada kondisi yang mengancam nyawa. Nah, jadi di sini pemindahan non-emergensi ini biasanya sudah direncanakan sebelumnya, tidak ada ancaman bahaya,
dan sumber dayanya memadai. Memadai itu berarti ya jumlah penolongnya cukup. Ya. Nah, ini contohnya alat yang digunakan untuk memindahkan, diantaranya ada scoop stretcher, ada long spine board yang di sebelahnya, atau mungkin pernah juga ada yang namanya basket ya, stretcher. Jadi dia lebih besar bentuknya. Jadi macam-macam alat itu. Jadi tergantung kebutuhannya, tergantung masalah pasien. Kalau pasiennya dicurigai dengan cedera tulang belakang, maka ya wajib menggunakan long spine board. Ya, seperti yang ada di gambar. Atau kalau nggak ada alat-alat ini, bisa nggak dengan alat yang seadanya? Bisa, seperti yang ada di gambar sebelah. Kita bisa memanfaatkan tongkat atau kalau ada bambu misalnya, ya 2 bambu, lalu kita pasang, kita bikin tandu sendiri menggunakan baju si penolong, ya atau kain yang ada di lokasi. Sebenarnya tidak harus baju, kain biasa, selimut aja bisa kita jadikan menjadi tandu. Tapi itu ada tekniknya sendiri. Caranya bikinnya seperti apa? Itu sebenarnya mudah, ya. Oke, jadi itu contoh tuh, bajunya dimasukin dari bawah ke atas, masuk ke lengan, ditarik. Jadi kurang lebih ya butuh 4 baju, tergantung besar kecilnya si korbannya. Oke. Nah, pemindahan pasien trauma di situasi yang tidak berbahaya. Nah, ini contohnya. Jadi pasien yang dicurigai dengan kondisi multiple trauma, tentunya kita curiga ada cedera pada vertebra, tulang belakang, maka kita harus menggunakan alat seperti yang tadi disebutkan, yaitu long spine board. Nah, ini harus dipasang dengan benar, ya, sampai semuanya terpasang, kemudian strappingnya dipasang, sabuk pengamannya dipasang, ya. Setelah itu atur posisinya, ya. Salah satu orang ditunjuk menjadi leader yang nanti akan memberikan aba-aba saat akan memindahkan. Nah, semua mengikuti instruksi dari leader. Ya, nah, ini contoh pemindahan menggunakan long spine board pada pasien yang dicurigai atau mengalami trauma. Tapi kondisi situasinya tidak berbahaya. Nah, oke, itu tadi jenis pemindahan. Jadi ingat ada darurat, ada non darurat. Berikutnya adalah transportasi korban. Transportasi. Nah, kita merujuk ya, berarti kita mau merujuk. Nah, dalam kondisi atau situasi saat kita akan merujuk pasien, maka ada beberapa hal yang harus kita perhatikan, ya, dan ini sangat penting, ya, karena kuncinya ada di sini, yaitu yang disingkat dengan SAKKB. Ya, apa itu? Siapa yang ditransport? Apa masalahnya, kemana harus dibawa, kapan harus dibawa, dan bagaimana membawanya. Nah, ini benar-benar harus kita ketahui. Ya. Contoh, siapa yang akan ditransport? Nah, kita harus mengetahui pasiennya siapa. Apakah pasien dengan multitrauma, apakah pasien non-trauma, atau pasien permasalahan dengan masalah jantung, kardiak, atau yang lainnya. Ya, jadi di sini harus benar-benar dinilai karena setiap kasus yang berbeda tentunya kebutuhannya pun pasti berbeda, ya. Kemudian rujukannya pun pasti berbeda. Jadi selain kita tahu siapa yang akan kita rujuk, apa masalahnya? Nah, kalau pasien trauma masalahnya apa saat itu? Oh, pasiennya dengan gangguan breathing. Oh, pasiennya dengan gangguan sirkulasi atau shock. Berarti kita harus menyiapkan apa kebutuhan selama perjalanan tersebut, ya. Jadi harus tahu masalahnya. Oh, pasien dengan masalah jantung, kardiak, keluhannya nyeri dada, berarti harus disiapkan paling tidak ada hasil rekaman EKG, ada monitor EKG, bahkan mungkin perlu untuk monitor defibrilator atau DC shock. Ya, jadi tergantung masalahnya apa. Kemana harus dibawa? Nah, ini pun benar-benar harus ditentukan, bukan atas permintaan dari keluarga, karena kita yang menentukan ini pasien
trauma, berarti paling tidak dibawa ke rumah sakit rujukan yang bisa menangani trauma secara langsung. Yang dimana ada dokter spesialis bedah yang standby misalnya. Nah, harus dipikirkan apakah tipe A, tipe B misalnya. Biasanya rumah sakit pendidikan misalnya yang di situ ada banyak dokter-dokter yang sedang melanjutkan sekolah, nah di situ biasanya lebih bagus justru penanganannya lebih cepat, ya. Jadi tentukan kemana harus dibawa. Kapan harus dibawa? Nah, ini juga berdasarkan kondisi situasinya. Apakah pasiennya sudah stabil? Nah, kalau belum stabil ya nggak boleh harus main di bawah saja. Harus benar-benar syaratnya stabil. Baru kita bisa membawa pasien tersebut. Ya. Kemudian lihat juga situasi perjalanannya. Misalnya jam-jam macet nih. Nah, kita harus tahu juga. Kemudian jalannya lewat mana, itu paling tidak harus benar-benar dikuasai oleh orang yang akan merujuk nanti. Bagaimana membawanya? Nah, ini berdasarkan apa yang sudah kita temukan sebelumnya, kebutuhan ambulansnya atau alat transportasinya. Misalnya darat, laut, atau mungkin harus lewat udara. Nah, terus ambulans yang disiapkan seperti apa? Apakah ambulans yang standar atau ambulans yang memang harus lengkap? Nah, itu tergantung dari kebutuhan pasien, ya. Disesuaikan dengan masalahnya apa. Nah, transfer pasien. Nah, ini saat kita mentransfer atau merujuk, contohnya seperti ini. Ini salah satu contoh yang sering kita kerjakan sehari-hari di bagian operasional di ambulans gawat darurat 118. Jadi kita dalam satu ambulans itu ada 2 petugas, satu pengemudi, satu sebagai kru. Pengemudi sering kita sebut dengan pilot, ya. Kemudian satu lagi rekannya sebagai krunya. Nah, dua-duanya adalah basicnya dari medis, ya, dari perawat. Nah, kemudian posisi kru ini yang benar, ya, yang seharusnya dilakukan adalah ketika ada pasien di dalam ambulans, posisinya dia tidak duduk di depan bareng sama pengemudi, tapi justru menemani pasien dan memonitor kondisi pasien, sehingga tempat duduk yang paling tepat pada kru ini adalah pas di atas kepala pasien atau penderita, sehingga dimodifikasilah mobil ambulans kita seperti yang ada di gambar itu. Posisi tempat duduk yang di sebelah pengemudi itu bisa diputar, jadi bisa madep ke depan, bisa madep ke belakang, jadi bisa dialih fungsikan, ya. Nah, itu sebagai contoh modifikasi. Soalnya kalau di ambulans yang besar, misal di luar ya, negara-negara maju, itu biasanya kan ada ruang khusus untuk memang di belakang ya, pengemudi di depan, di belakang ada krunya atau perawatnya dengan korbannya atau penderitanya dengan posisi duduk juga seperti ini, tapi tidak perlu menggeser-geser bangku. Nah, ini modifikasi sendiri oleh Prof. Aryo, ya. Jadi benar-benar sangat bermanfaat, ya. Bisa diputar menghadap ke depan maupun ke belakang. Itu contoh saja. Kemudian, nah ini tadi sudah kita bahas ya sebelumnya sedikit tadi. Jadi siapa yang harus kita rujuk? Pertama, kita pastikan ini pasiennya trauma atau non trauma. Apakah multiple trauma? Kemudian di luar kemampuan rumah sakit, ya. Jadi rumah sakitnya tidak mampu, berarti kita mau nggak mau harus merujuk ke rumah sakit yang lebih mampu, atau pasien dengan komorbiditas, ya. Jadi tingkat risiko kematian yang tinggi, contohnya umur yang ekstrim atau ada riwayat penyakit tertentu. Nah, kapan harus merujuk? Nah, ini pastikan setelah masalah yang mengancam nyawa teratasi. Makanya tadi bilang pasiennya kondisinya stabil. Setelah trauma diimobilisasi, jika memang ada fraktur, ada masalah-masalah yang berhubungan dengan trauma, sudah kita atasi tadi. Fraktur sudah dibidai misalnya. Setelah ada perjanjian rujukan, nah ini kita bikin, jangan lupa membuat rencana untuk merujuk, ya. Kemudian kita mengkonfirmasi rumah sakit rujukan apakah sudah mampu atau ada tempat, ya, seperti itu. Dan juga jangan lupa membuat informed consent, ya, persetujuan untuk dirujuk dengan keluarga. Kemudian sebelum melakukan tes diagnostik yang tidak diperlukan. Nah, ini jangan sampai
gara-gara belum dilakukan tes radiologi atau pemeriksaan radiologi, terus ditunda untuk merujuk. Padahal pasiennya sudah stabil dan bisa harus segera dibawa. Nah, itu artinya tidak harus dilakukan untuk tindakan-tindakan pemeriksaan penunjang yang memang tidak begitu bermasalah ketika tidak dilakukan sekarang. Jadi jangan sampai tindakan tadi menunda untuk merujuk. Kalau memang sudah siap untuk dirujuk, ya segera dibawa, jangan ditunda-tunda lagi. Ya. Bagaimana prosesnya saat kita merujuk? Nah, ini tadi tentukan tujuannya. Pastikan rumah sakitnya bisa menangani pasien tersebut dengan cepat, ya, dengan segera. Pilih rute perjalanan. Nah, ini si pengemudi harus tahu jalan yang bisa menghindari area-area yang bisa menunda atau memperlambat proses rujukan. Ya, pastikan sumber daya yang ada. Ya, jadi pastikan bahwa di rumah sakit rujukannya sudah siap, ya, sumber daya juga mampu, dan moda transportasi yang tepat. Nah, ini penggunaan ambulansnya disesuaikan dengan kebutuhan tadi. Oke. Nah, rujukan sendiri jenisnya ada rujukan pasien, ada rujukan ilmu, dan rujukan spesialis. Nah, ini contoh-contohnya jenisnya. Rujukan pasien bisa melalui darat, laut, udara, kemudian untuk ilmu bisa, apalagi zaman sekarang, teknologi sudah sangat canggih, bisa langsung difoto, kirim, atau bisa langsung video call. Ya, telemedicine itu juga termasuk ke rujukan ilmu. Yang ketiga ada rujukan spesialis, ya, sesuai dengan masalahnya. Nah, isbar, apa itu isbar? Tadi sempat dibahas, ya, termasuk ke dalam tujuan dari pembahasan materi ini. Jadi yang disebut isbar ini ya sebenarnya inti dari salah satu inti dalam kita merujuk pasien, ya. Jadi proses merujuk atau medevac ini sebenarnya semuanya bisa dirangkum dalam yang disebut dengan isbar, ya. Singkatannya disingkat dengan isbar. Mulai dari I, yaitu identifikasi. Apa yang diidentifikasi? Ya, perujuknya, ya, artinya rumah sakit sebelumnya mampu atau tidak, kemudian penerima rujukan, rumah sakit rujukannya disesuaikan dengan kebutuhan, dan juga masalah pasiennya juga harus diketahui. Masalah utamanya apa, kebutuhan utamanya apa. Kemudian situasinya. Nah, alasan rujukannya apa? Nah, ini benar-benar harus diidentifikasi, ya, dinilai, ya, kenapa pasien ini harus dirujuk. Berikutnya adalah background-nya atau mekanisme cederanya. Jadi kita juga harus tahu saat kita merujuk pasien proses terjadinya cedera yang ada pada pasien tersebut seperti apa. Karena di situ paling tidak kita bisa kemungkinan menganalisa ada nggak kemungkinan yang masih terlewatkan saat kita melakukan asesmen pada pasien tersebut, ya. Jadi bisa mengira-ngira, ya, apa kemungkinan cedera yang bisa dialami dari riwayat kejadian atau mekanisme cedera. Bisa melalui sampel, ya. Sampel itu anamnesa, kita anamnesa ke keluarga pasien atau ke pasiennya kalau sadar, mulai dari simptom, kemudian alergi, medication, kemudian past history, ya, riwayat penyakit sebelumnya, last meal, kapan terakhir makan, dan event kejadiannya seperti apa. Nah, itu kita kaji. Kemudian A-nya adalah assessment, ya, ringkasan dari initial assessment. Jadi mulai dari primary survey, secondary survey yang sudah kita kerjakan itu harus terdokumentasi, ya, harus benar-benar sudah tertulis. Jadi ini kita bisa menjadi bahan, ya, saat kita akan merujuk, kemudian kita akan melaporkan ke rumah sakit rujukan, ya, sumbernya dari ringkasan atau dokumentasi tadi. Kemudian recommendation atau rekomendasinya. Nah, ini berdasarkan kebutuhan. Nah, rumah sakit rujukannya, ya, misalnya pasien dengan trauma, ya, dibawa ya ke trauma center misalnya, atau ke rumah sakit yang terdekat tetapi mampu. Nah, contoh yang tadi sudah disebutkan di awal, ya. Kemudian prosedur dan persiapan rujukan dan moda rujukannya. Jadi selain rumah sakitnya, juga ambulansnya harus benar-benar sesuai tidak dengan kebutuhan. Jangan sampai ambulansnya yang datang, yang mau dipakai
ya yang kita sebut dengan angkot warna putih. Kenapa angkot warna putih? Tulisannya ambulan warnanya putih, pas dibuka dalamnya isinya cuma oksigen tabung dan itu nggak tahu ada isinya apa nggak sama berangkat. Nah, itu sama aja kayak tempat duduk yang kosong yang bisa buat muat penumpang banyak. Nah, makanya harus benar-benar pilih alat transportasi atau ambulans yang memang sudah sesuai dengan standar ya. Nah, kelemahan di kita ya memang belum ada undang-undang tentang prarumah sakit. Ya, makanya benar-benar harus diketahui oleh petugas medis saat mau menggunakan ambulans. Ambulans yang tepat itu seperti apa? Ya, jangan sampai salah pilih alat transportasinya. Oke, baik. Jadi itu tentang cara memindahkan dan juga merujuk pasien. Jadi tadi kita sudah bahas mulai dari apa itu medevac, kemudian jenis-jenis dari medevac, yaitu ada primary, ada secondary, ada tertiary, ya. Kemudian jenis pemindahan, ada darurat, ada non darurat, kemudian teknik memindahkan mulai dari 3A, kenali kemampuan diri, kemampuan penolong ya, atau kemampuan si korbannya, kemudian tidak boleh bungkuk sama sekali, lalu beban sedekat mungkin dengan badan kita, dan ingat yang paling berat adalah di area badan atau torso tadi ya. Kemudian dilanjutkan lagi dengan saat mentransfer ya, ada istilahnya tadi, kita harus tahu siapa yang akan kita rujuk, masalahnya apa ya, kemudian kemana kita rujuk, kapan kita bawa, dan bagaimana kita mau merujuknya. Itu paling tidak harus benar-benar diketahui oleh petugas rumah sakit yang akan melakukan rujukan tersebut. Oke, itu saja dari saya. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Ya, jika tidak, maka untuk materi ini kita sudah selesai. Kemudian untuk materi selanjutnya nanti akan disampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga apa yang sudah saya sampaikan dan kita bahas bersama-sama ini dapat bermanfaat untuk Bapak Ibu semuanya. Selamat pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.